5 cara menghapus kebiasaan menunda, langsung beres begitu bangun tidur. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan juga, kalau sekiranya video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya, dengan klik tombol share. Nah, sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih Bu. Sehat dan gembira terus semua ya. Judulnya tentang menghapus kebiasaan menunda, tapi sebenarnya ini tentang hidup kita yang sering kebanyakan niat, tapi kekurangan gerak. Bangun tidur, niatnya mau jadi ibu produktif sejagat raya. Tapi yang bergerak duluan malah jempol buat buka HP. Lalu tahu-tahu pagi habis, kopi dingin, dan kita masih pakai daster mode zombie. Ini bukan soal malas. Ini soal kebiasaan kecil yang diam-diam mencuri energi dan bikin hari terasa lebih berat dari galon isi ulang. Sekarang ini fenomenanya makin ramai. Semua orang sibuk, semua orang capek, semua orang bilang waktunya kurang. Padahal banyak waktunya habis buat nunda bangun, nunda beres-beres, nunda hidup. Akhirnya yang kejar-kejaran bukan mimpi, tapi cucian dan anak. Kita ketawa tapi hati nyesek. Karena sebenarnya kita pengen jadi ibu yang rapi hidupnya, tenang pikirannya, dan bisa ngopi sore tanpa rasa bersalah. Makanya obrolan ini penting banget, bukan buat menggurui, tapi buat nemenin. Karena kalau kebiasaan menunda ini nggak kita sadari, hari kita bakal dipegang kendali sama kasur dan HP. Bukan sama kita sendiri. Jadi di video ini kita bakal bahas gimana caranya begitu bangun tidur, badan masih lemas tapi hidup sudah mulai beres. Biar kita nggak cuma sibuk dari pagi sampai malam, tapi juga merasa menang sama hari kita sendiri. Cara pertama itu, jangan ajak otak mikir dulu. Begitu bangun tidur, karena otak ibu-ibu itu kayak grup WhatsApp, isinya rame banget. Dan begitu dibuka, langsung muncul 1000 pikiran. Mulai dari cucian belum kering, sampai bekal anak belum kepikiran. Jadi kalau masih rebahan sambil mikir yang ada tubuh diem, tapi pikiran maraton. Aku biasanya begitu melek langsung duduk, lalu berdiri, lalu jalan ke kamar mandi, tanpa izin dari pikiran. Karena kalau nunggu izin pikiran, nanti malah rapat dulu sama rasa malas. Aku pernah coba bangun tidur, terus mikir sebentar aja di kasur. Sebentarnya berubah jadi drama Korea versi ibu rumah tangga. Mulai mikir anak sarapan apa, suami pakai baju apa, uang belanja masih ada atau enggak. Ujung-ujungnya bukannya gerak malah tambah berat. Jadi sekarang prinsipku sederhana. Bangun ya bangun. Bukan bangun, tapi tiduran mikir. Cara kedua, bikin ritual kecil yang bikin kamu senang, supaya otak punya alasan buat bangun dengan hati lebih ringan. Misalnya, habis dari kamar mandi, langsung pakai sabun muka yang wanginya enak, atau langsung bikin kopi kesukaan. Atau minum air hangat sambil buka jendela, karena otak itu gampang ditipu. Kalau dia mikir bangun tidur langsung dapat hadiah kecil, dia lebih nurut. Aku dulu bangun pagi rasanya kayak mau ujian nasional setiap hari, tegang dan berat. Tapi sejak aku bikin kebiasaan kecil, kayak minum kopi panas, sambil duduk sebentar di teras, rasanya bangun itu jadi lebih manusiawi. Walaupun 5 menit, tapi itu bikin aku ngerasa dihargai sama diri sendiri. Bukan cuma jadi mesin rumah tangga yang langsung disuruh kerja. Cara ketiga, kerjakan yang paling gampang dulu, jangan langsung mikir kerjaan segunung, karena otak ibu-ibu kalau lihat gunung cucian, langsung ciut. Cukup mulai dari satu hal kecil kayak lipat selimut atau rapikan bantal. Karena satu hal kecil yang beres itu, efeknya kayak domino, habis itu tangan gatal pengen beresin yang lain. Aku sering ngerasain sendiri begitu selimut sudah rapi, rasanya aneh. Kalau lantai masih berantakan, begitu lantai bersih rasanya aneh. Kalau meja masih penuh gelas, akhirnya jalan sendiri tanpa dipaksa. Padahal awalnya cuma niat lipat selimut, tapi efeknya kemana-mana, kayak gosip tetangga. Cara keempat, berhenti nunggu mood. Karena mood itu bukan kurir paket yang bisa kita tracking. Dia datangnya suka tiba-tiba,
tapi seringnya nggak datang. Kalau kita nunggu mood dulu baru bergerak, bisa-bisa rumah masih berantakan sampai anak udah kuliah. Jadi kuncinya gerak dulu, baru mood nyusul. Aku jarang bangun dengan perasaan pengen nyapu, pengen masak, pengen beberes, yang ada pengen rebahan. Tapi begitu tangan sudah nyentuh piring kotor dan kaki sudah jalan ke dapur, tiba-tiba kok ya jadi semangat dikit-dikit. Ternyata mood itu malu sama tangan yang sudah kerja duluan. Cara kelima, ingat alasan kenapa kamu harus beres dari pagi, bukan buat orang lain tapi buat diri kamu sendiri. Supaya siang nggak panik. Supaya sore nggak kejar-kejaran sama waktu. Supaya malam bisa duduk tanpa rasa bersalah. Karena rasa capek itu beda antara capek karena kerja dan capek karena nunda. Aku sering ngomong ke diri sendiri, kalau aku tunda pagi ini, aku bakal dikejar cucian sambil masak, sambil anak minta ditemani. Tapi kalau aku beres sekarang, aku bisa duduk sore sambil minum teh dengan hati lebih tenang. Capeknya sama-sama tapi tenangnya beda. Kadang kita mikir, menunda itu bikin hidup lebih ringan. Padahal aslinya, menunda itu cuma mindahin capek dari pagi ke siang, dari siang ke sore, dari sore ke malam, dan biasanya malam capeknya double karena ditambah rasa bersalah. Jadi lebih baik capek di awal, tapi tenang di akhir. Aku pernah nunda masak karena mikir nanti aja, ujung-ujungnya jam makan siang kelabakan, anak rewel, suami lapar, aku stres. Padahal kalau dari pagi sudah mulai sedikit-sedikit, semua jadi lebih adem. Ternyata bukan karena kerjaannya berat, tapi karena waktunya mepet. Setiap cara ini bukan soal jadi ibu sempurna, tapi soal bikin hidup sedikit lebih ringan. Karena kita ini bukan malas. Kita cuma kelelahan dan kebiasaan nunda, dan kebiasaan itu bisa digeser pelan-pelan lewat hal kecil yang konsisten. Kalau kamu mulai besok dengan duduk, lalu berdiri, lalu jalan tanpa mikir, kasih diri kamu hadiah kecil. Mulai dari yang gampang, gerak dulu tanpa nunggu mood. Dan ingat, alasan kenapa kamu pengen hari ini lebih beres dari kemarin. Pelan-pelan kamu bakal kaget sendiri kok sama perubahan kecil yang dampaknya besar. Kadang kita ngeremehin langkah kecil, padahal hidup ibu-ibu itu isinya langkah kecil semua. Dari nyapu sedikit, masak sedikit, beresin sedikit, tapi kalau dikumpulin, jadinya rumah lebih rapi dan kepala lebih tenang. Dan itu jauh lebih berharga daripada niat besar yang cuma tinggal niat. Kalau dipikir-pikir, hidup kita ini bukan soal siapa yang paling rapi rumahnya, tapi siapa yang paling berani mulai dari kasur sendiri. Dari bangun tidur yang tadinya mau rebahan lagi, jadi duduk lalu berdiri, itu bukan hal sepele. Itu revolusi kecil ala ibu-ibu. Dari situ kita belajar bahwa perubahan itu bukan datang dari niat besar, tapi dari gerakan kecil yang dilakukan tanpa banyak drama. Walaupun daster masih kusut dan mata masih setengah sadar. Kita sering nunggu semesta kasih tanda. Padahal semestanya lagi nunggu kita angkat badan dari kasur. Hidup tuh bukan film. Nggak ada baksoun haru pas kita cuci muka. Yang ada suara keran bocor dan anak manggil-manggil minta sarapan. Tapi justru di situ latihannya. Belajar bergerak walau mood belum bangun. Karena yang bangun duluan itu tanggung jawab. Jadi kalau hari ini rasanya berat, ingat satu hal. Kamu bukan gagal. Kamu cuma lagi proses upgrade versi diri sendiri. Setiap bangun dan tetap berdiri itu sudah bentuk kemenangan kecil. Walaupun sambil ngeluh dan ngopi pahit. Dan siapa tahu, dari kebiasaan kecil itu, hidup kita pelan-pelan jadi lebih ringan, lebih rapi, dan lebih bisa ditertawakan bareng-bareng. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat!